Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah likulli niyatin sholihatin khalisah biridho illah bisyafaati rasulillah bibarakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah, ngaji bareng, ngopi, ngobrol perkara sufi, perkara hati yang kadang dimaknai sufi itu ilmu yang tinggi. Semua ilmu bapak-bapak itu disebut tinggi, semua ilmu disebut tinggi. Nah, tergantung kita menempatkannya. Jiwa kita tanam di tanah kerendahan agar tahu kemuliaan ketinggian ilmu. Jiwa kita tanam di tanah kerendahan. Hati kita tanam di ketawaduan agar tahu derajat ketinggian kemuliaan ilmu. Karena memang ilmu itu tinggi. Nah, kalau jiwa kita tanam di ketinggian sedangkan ilmu itu adalah tinggi, nah kita bingung jadinya. Karena hanya ilmu dan ilmu saja. Ilmu dan ilmu saja. Tujuan ilmu justru untuk menundukkan kita di kerendahan hati serendah-rendahnya, supaya kita bisa ibadah, supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa mengenali kehambaan. Nah, itu. Nah, ya malam ini kita ngaji tentang menggapai ilmu laduni. Ini persepsinya, Bapak sekalian, ini persepsinya kan tinggi. Ya, kalau persepsinya tinggi, ilmu laduni kayak ilmu di langit gitu, ya kita capek. Pada dasarnya semua ilmu laduni. Ya, pada dasarnya semua ilmu itu laduni. Karena minallah, laduni itu minallah. Semua ilmu kan dari Allah. Hanya Allah menempatkan kita disuruh belajar, ada yang disuruh belajar, ada yang mendapatkan langsung dari Allah. Nah, kalau satunya itu didapat karena belajar, satunya didapat karena dia itu dari Allah. Dari Allah pun sebetulnya juga kita ini disuruh membersihkan hati, supaya yang minallah langsung itu dari sisi Allah itu masuk ke dalam hati, bentuknya ilham. Bentuknya ilham langsung ke hati. Kalau hatinya tidak bersih dari dosa, ya nggak bisa masuk. Kalau hatinya nggak bersih dari dosa, ya tidak bisa masuk. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang tidak berdosa? Ya ada. Semua orang ingin menggapai dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya Pak ya. Ya, biar mu'alaf ya. Ya. Semua orang ingin dosa-dosa diampuni oleh Allah, karena dosa itu segala sesuatu yang mengotori hati. Ya. Sifat manusia lemah. Kalau kita menyadari sifat kita yang lemah, maka tidak jadi salah. Kelemahan kita tidak mengantarkan kepada salah. Termasuk juga diantaranya bodoh. Bodoh itu juga tidak mengantarkan kepada salah, tapi sesat. Semua orang bodoh itu sesat. Maka wajibnya adalah belajar supaya tahu. Nah, kalau sudah tahu lalu tidak mengamalkan yang dia tahu, ini baru namanya dosa. Tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu, yaitu namanya dosa. Sudah diberi tahu
kok tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Nah, ini namanya dosa. Nah, dosa itu nampaknya ada pada cermin hati. Dosa itu nampak pada cermin hati. Maka ini dibersihkan karat-karatnya dosa itu. Ya, kalau kita tidak membersihkan di dunia ini, nanti dibersihkan di neraka. Di neraka ini karatnya kayak besi berkarat tuh, Pak. Nah, kalau besi berkarat itu pasti fasenya pertama dipukul biar karatnya hancur, rontok karatnya, ya Mas Daeng ya, karatnya biar rontok, dipukul dengan kencang, digadah. Habis itu, setelah itu nih kalau di kayak pandai itu kan, diapain karatnya? Dibakar. Nih kalau di neraka bakarnya, pukulannya kayak apa? Jangan dibayangkan. Kemudian habis itu dibakar. Begitu sudah habis dibakar, digembleng, ya ditempa. Nah, setelah itu ditempa, baru kan sudah mulai tajam nih, masukkan ke air, dimasukkan ke air. Monggo. Ya. Dan seterusnya, begitu sudah bersih semua karat, baru diangkat di kemuliaan Allah. Nah, kalau nggak ingin kayak gitu di akhirat kelak di neraka, ya kita pukul. Kita ini sebetulnya hidup kita ini dipukul didera oleh kehidupan, Pak. Dipukul oleh kesedihan, oleh hinaan, oleh cercaan, oleh kekurangan dan sebagainya. Kita terima. Ini tujuannya untuk mendapatkan ilmu laduni itu. Begitu sudah itu, baru kita ditempa, dibakar. Api neraka yang panas itu, kalau kita sadar di dunia ini, api neraka kan nggak bisa kita nikmati di dunia. Ya, kita nggak bisa merasakan di dunia ini. Tapi kita bisa merasakan panasnya hawa nafsu kita. Wa nahan nafsa anil hawa. Nah, panasnya ini, masa dikit-dikit ada orang ngomong sedikit tersinggung, panas dadanya. Wah. Kalau sudah panas, rumahnya dibakar. Dan sebagainya. Nah, karena dia tidak merasakan hawa nafsunya sendiri sesungguhnya adalah membakar. Nah, kalau itu sudah dibakar, dia perlu pintu tobat agar bersih. Kalau sudah bersih, hati itu bersih, nah, bawa ke Allah munajat. Nah, ini caranya untuk mendapatkan laduni. Mendapatkan laduni, menggapai laduni, ini mudah, sebetulnya mudah. Logika berpikirnya, matahari itu selalu menyinari bumi. Nggak usah ditanya, matahari itu nggak nyinari bumi. Matahari itu selalu nyinari bumi. Nah, perkaranya matahari cahayanya nggak sampai ke bumi, ini macam-macam. Kita sembunyi di dalam rumah, kita pakai payung, ada mendung, ada matahari bergeser ke bumi yang sebelah sehingga kita tidak melihat matahari, tapi matahari selalu ada dan selalu bersinar. Nah, ini pelajarannya untuk memahami alam semesta. Allah juga begitu, selalu memancarkan nurnya ilmu ke dalam hati kita. Pertanyaannya, hati kita kadang kebalik, tengkurap, gelasnya ditengkurapkan. Kadang ada dosa yang kita tawar-tawar. Kalau sudah tahu itu dosa itu segala sesuatu yang terbetik di dalam hati segera terbetik. Ada gelisah, segera datangi permintaan maaf, ampunan segera mungkin, supaya ndak ada kotor yang mendindingi cahaya
hidayah, cahaya ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti laduni itu terus-menerus. Iya, betul. Laduni itu terus-menerus. Bahkan laduni itu bapak-bapak, saking mudah dan murahnya Allah menurunkan ilmu laduni, itu bisa aja laduni itu diturunkan ketika seorang ini bayi. Bisa ada. Allah memberi rahmat, diberi sejak bayi. Gimana itu? Satu, bapaknya pasti orang alim. Bapaknya orang yang rajin membersihkan hati. Ini sufi adalah cara untuk membersihkan hati. Bapaknya pasti orang alim. Bagaimana seorang Syekh Idris, bapaknya Imam Syafi'i, yang istrinya pada waktu itu, Syekh Idris ini berjalan menyusuri, beliau kan musafir, menyusuri sungai, ada delima yang larut. Kemudian karena perut lapar, diambil dimakan. Begitu sudah dimakan, menyesal. Kok dia nggak nyari sumbernya, ini jangan-jangan punya orang. Dicari ke hulu. Dicari ke hulunya, ternyata ada pohon delima yang banyak. Ditanya itu milik siapa. Kemudian minta minta dihalalkan delima yang dimakan tadi. Kata pemilik, enggak bisa. Engkau harus bekerja kepada saya 6 bulan. Kamu harus bekerja selama 6 bulan tanpa gaji. Enggak. Selesai 6 bulan, dia minta ini satu butir delima ini. Setelah itu masih minta halal, belum bisa. Kamu harus nikahi anak saya. Tapi kamu perlu ketahui, anak saya itu buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, cacat tangannya, cacat kakinya. Kamu mau? Ya, saya mau. Ini kan contoh cara membersihkan hati ini. Contoh cara membersihkan hati. Mau? Sampai mau lah. Cacat kayak gitu. Mau. Akhirnya dia mau. Ya, saya mau. Kalau begitu, saya halalkan delima yang kamu makan. Sekarang temuilah calon istri. Nah, ditemui, kaget Mas Imam, kok matanya bisa melihat? Iya, anak saya itu matanya tidak pernah digunakan untuk melihat barang yang haram dan subhat. Loh, kok dia bisa dengar? Dia tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keji dan mungkar. Nangis saya dengarnya ini. Mulutnya kok nggak bisu? Dia tidak pernah, dia bisu dari berkata-kata yang kotor. Tangannya, loh kok ada? Tangannya nggak pernah digunakan untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kakinya kok ada? Kakinya itu cacat dari berjalan ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah. Ini calon ibu dari Imam Syafi'i. Begitu sudah diterima, rasa syukur yang luar biasa. Singkat cerita, hamil, yang istri itu hamil besar. Ketika Syekh Idris itu pesan sama istrinya, saya mau keluar. Tujuan apa, dakwah ke apa? Kemudian tidak berpesan apa-apa dengan istrinya itu. Tidak berpesan apa-apa, merasa lapar, di dapur ada makanan. Itu tidak dipesani oleh Syekh Idris. Kalau ada makanan itu, nanti kalau lapar makan di dapur. Ini sempurnanya sang istri tadi. Enggak. Makanlah, dimakan, begitu dimakan,
ditendang sama si bayi di dalam perutnya, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil lagi karena dia lapar, dia kasihan sama bayi, judulnya ini. Dia makan karena kasihan sama si bayi. Dimakan lagi, begitu dimakan, mau dimakan, ditendang lagi, jatuh lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga kali jatuh lagi, kemudian dia baru sadar. Astagfirullahaladzim, suami saya belum menghalalkan makanan di dapur miliknya istri. Subhanallah, nangis saya. Belum menghalalkan makanan di dapur itu. Sampai anaknya Imam Syafi'i yang di dalam kandungan pun sealim itu, mau makan makanan yang belum dihalalkan oleh ayah, oleh abahnya, nendang. Nendang itu memberi peringatan, jatuh. Jangan dimakan, kalau bisa ngomong, jangan dimakan, belum diizini, belum berkah. Nah, ini ciri-ciri laduni sejak kecil. Sejak kecil. Begitu lahir, ya gimana, nggak sempurna. Ibunya yang akhlaknya seperti itu, selalu membersihkan hati, lahir dalam keadaan sempurna, sudah hafal Al-Quran. Orang di dalam perutnya ditahfidz, sudah ditahfidz Al-Quran, sudah dihafal menghafal Al-Quran, lahir dalam keadaan sudah berkhitan dan sebagainya. Nah, itu dapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni sejak kecil itu kan bisa digapai kalau gitu. Terserah kita bagaimana caranya menggapainya. Itu laduni dari kecil. Yang kedua, laduni dengan cara mendapatkannya dengan cara riyadhah, Bapak. Dengan cara riyadhah. Riyadhah itu latihan yang sangat ketat. Latihan yang sangat ketat. Saya pernah puasa 7 tahun lamanya, kecuali saya tidak puasa pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, sama Tasyrik. 7 tahun itu saya puasa. Untuk ngeker, menahan hawa nafsu tadi. Setelah itu, setelah dan sebelumnya, itu kan puasa hajat namanya. Sebelum dan sesudahnya puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Ijazah dari Mbah Yai Adlan Lamongan. Yai Bakir Adlan Lamongan. Tarbiyatul Thalabah. Mengamalkan itu. Ternyata kemarin saya ketemuan orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek sudah 70 tahun, Masya Allah, kenceng Pak Yusuf. Ibu-ibu ini 70 tahun, masih sang kenceng, puasa seperti apa yang saya lakukan. Dia tidak pernah punya perasaan sakit hati, jengkel, kesel, mangkel, dan lain sebagainya. Ibadahnya, dia puasa selama 7 tahun. Kemudian kemarin datang ke sini, itu sudah Daud. Dan terus menerus kesini tujuannya ingin belajar membersihkan hati batinnya. Beliau ahli ibadah, itu sudah diberi kenceng yang luar biasa. Lalu belajar ingin membersihkan hatinya untuk mendapatkan laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliaunya itu minta bimbingan. Padahal sudah 70 tahun. Tapi badannya luar biasa sehat, nggak pernah sakit, karena dia nggak pernah sakit hati. Ini cara menjaga hati dulu itu. Nah, riyadhah untuk menjaga hati kita tidak gampang sakit, walaupun disakiti orang itu urusan lain. Justru itu cara Allah untuk ngajari kita. Disakitikah, dihinakah, diejekah, diinjak-injakkah, direndahkankah? Itu caranya Allah untuk menguatkan kita. Cara menguatkan kita dalam riyadhah. Dikit-dikit sudah sakit hati, dikit-dikit sudah tersinggung dan sebagainya. Ini dari mana untuk mendapatkan laduni? Lah monggo, nggak ada batasan untuk mendapatkan laduni. Nggak ada batasan. Ibu yang 70 tahun itu luar biasa. Caranya luar biasa. Jauh-jauh dari Pangkalan Bun, dari Pangkalan Lada datang ke sini. Wallah alam dari mana dia tahu sampai ke sini ya. Mau belajar. Saya udah menjelajah katanya kemana-mana, saya nggak ketemu sama guru ya, baru ketemu jenengan katanya. Nah,
Saya yang merasa malu. Orang-orang yang mendapatkan laduni, orang-orang yang mendapatkan laduni itu, walaupun diberi rahmat oleh Allah bentuknya laduni, dia tidak pernah merasa dia memiliki ilmu laduni. Nggak pernah merasa dia memiliki ilmu laduni. Walaupun intuisinya sangat peka, indera keenamnya sangat peka, dia tidak pernah merasa itu. Bahkan dia takut menggunakannya. Ini tandanya orang mendapatkan ilmu laduni. Tidak merasa punya, walaupun dia itu yakin dengan apa yang dirasakan itu. Dia tidak pernah merasa punya. La yamliku syai'an wa la yumliku syai'un. Tidak merasa memiliki sesuatu dan tidak merasa dimiliki oleh sesuatu. Itu ilmu laduni. Dia selalu rendah hati dan tawadhu, walaupun kemampuannya luar biasa. Dia tidak pernah menunjukkan kemampuan yang luar biasa, walaupun kemampuan supranaturalnya dia mampu berdialog, bahkan dia berdialog dengan makhluk-makhluk gaib, dia bisa. Dia bisa. Tanda-tanda orang mau mati dia tahu. Bahkan dia bisa membaca catatan di Lauh Mahfuz. Karena Allah kehendaki. Catatan di Lauh Mahfuz, dia tahu catatan takdir di Lauh Mahfuz itu karena Allah beritahu, karena bersihnya hati. Tapi dia tetap dalam kondisi ketawaduan yang sangat luar biasa. Bahkan dia takut menggunakan kekuatan supranatural itu. Kalau bapak-bapak justru melihat nonton di YouTube dengan penampilan-penampilan yang luar biasa dengan kesaktian yang luar biasa, wallahu alam lah. Karena ilmu laduni selalu tidak bertentangan dengan syariah, dia tidak bertentangan dengan hukum akal, akal pikiran maupun akal batin, tidak bertentangan dengan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama yang alim, tidak ada tentangan sama sekali, sedikit pun. Justru membenarkan. Ilmu laduni itu membenarkan. Karena itu rasa yakin, bahkan nurnya yakin. Karena zauq itu maknanya tanpa rasa. Tanpa rasa, tidak ada rasa. Kalau sudah nur sudah tidak ada rasa, Mbak John. Ya. Kalau masih rasa itu sudah luar biasa. Rasa cinta, rasa yakin, rasa sabar, rasa ridho, rasa syukur, dan seterusnya. Rasa-rasa itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau itu laduni di tingkat awal, kalau sudah laduni di tingkat nur, sudah tanpa rasa, maka apa yang dia namanya nur menerangi, apa yang dia lihat itu adalah Allah lihatkan. Apa yang dia lihat adalah yang diperlihatkan oleh Allah. Maka tanda-tanda kematian kulihat. Ini berkali-kali gitu ya, berkali-kali yang seperti itu. Saya pun tidak merasa berkuasa terhadap ilmu laduni itu. Kejadian-kejadian yang selalu baru, contoh kayak kemarin yang nenek tua yang seperti itu, saya juga tidak kuasa apa-apa. Dia udah kemana-mana, udah ke kiai, ke ustadz, ke orang pinter, dan sebagainya. Saya udah teliti semua, ustadz. Baru saya ketemu jenengan di sini. Ya, saya juga tidak tahu. Saya ngobrol panjang lebar kayak gini nih, panjang lebar ngobrol. Bu, apa yang kita sampaikan, bapak-bapak juga, apa yang kita sampaikan ini, apakah ini ilmu laduni? Tidak. Ini hanyalah bahasa komunikasi. Ini hanyalah bahasa komunikasi. Ilmu laduni lah urusan pian lah. Kalau mau dibimbing riyadhah, insya Allah akan mendapatkannya. Urusan pian semua untuk ilmu laduni ini. Dan itu akan menguatkan keyakinan pian dalam kehidupan ini. Tandanya kalau pian itu yakin dengan akhirat, pian itu yakin dengan ilmu yang seperti ini. Yakin di hati itu, yakin yang tidak tergoyahkan. Nah, ilmu seperti ini. Yang ketiga, cara mendapatkan ilmu laduni itu dengan tafakur. Walaupun itu tafakur, harus tetap ada gurunya.
Riyadhah juga harus ada gurunya. Semua harus ada gurunya. Bahkan termasuk laduni yang didapatkan sejak kecil juga ada gurunya, yaitu kedua orang tuanya yang alim gurunya. Riyadhah juga harus ada gurunya. Demikian juga tafakur juga harus ada gurunya. Nanti jangan-jangan tafakur di pinggir laut sana, kemudian dapat bisikan, lalu dianggap itu dari Allah, nanti bahaya. Nanti kayak ada itu yang namanya siapa? Yang di Jawa Barat itu Ahmad Musadet. Pengikutnya ribuan padahal. Luar biasa. Ngaku dirinya nabi. Itu karena tafakur mendapatkan bisikan yang bisikannya adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal itu istidrot. Ini selalu bertentangan, kayak gitu akan selalu bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu yang benar, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan syariah. Maka kalaupun memang pian tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami dalil Al-Quran, tidak memahami kitab kuning, nggak apa-apa, yang penting minta dibimbing dan dituntun. Apakah nanti akan dapat ilmu laduni? Insya Allah juga dapat. Yang penting dituntun oleh orang yang alim dalam memahami ilmu syariah dan orang yang berjalan di jalan rohani, di jalan kemursidan, di jalan thariqah dan sebagainya. Dia juga akan mendapatkannya, ilmu laduni itu. Dan itu akan sangat mengokohkan keyakinan. Itu laduni. Biasanya orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni itu, dia tidak suka dengan popularitas, Pak. Karena ilmu laduni itu sendiri ketika sudah ditancapkan oleh Allah melalui bimbingan gurunya di dalam dadanya, itu dia itu didera rasa takut yang luar biasa. Takut ingkar, Pak. Takut ingkar. Takut batil. Takut maksiat. Nah, itu kan, jadi kalau orang mendapatkan ilmu ladunia, ujiannya tambah berat. Iya, ujiannya tambah berat. Untuk mengokohkan kesabarannya, Allah uji dengan berat. Lah kita belum seberapanya, Pak. Dengan Nabi Muhammad, dengan wali-wali Allah belum seberapanya. Ujian-ujian itu akan menguatkan kecintaan kita kepada Sang Empunya, yaitu Allah. Dia tidak materialistis, dia tidak ingin populer, dia tidak ingin dikenal, dia tidak ingin dikultuskan, walaupun dia punya itu, punya kemampuan. Sekarang bapak-bapak mungkin bisa memahami, kalau saya itu bisa membaca tulisan di Lauh Mahfudz dalam tulisan takdir, ini tertakdir itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Cuma tidak mampu saya kendalikan. Karena bukan kuasa saya. Tidak mampu saya kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah ilmu akal. Yang bisa kita kendalikan adalah ilmu yang kita pelajari. Jadi orang untuk mendapatkan ilmu laduni juga harus menguasai ilmu dohir. Setidak-tidaknya dia berguru kepada orang alim untuk menjadi pembimbing dalam hidupnya. Ilmu laduni nggak bisa kita kuasai, nggak bisa. Selalu bentuknya spontan. Ketika kita hanya cukup frekuensinya kita buka, hati kita kosongkan. Pikiran kita kosongkan, kepemilikan kita lepaskan, nafsu kita lepaskan, tidak mau ini, tidak mau itu. Kita cukup itu, frekuensinya kita buka supaya gelombangnya masuk. Cangkirnya kita
Hadapkan ke atasnya apa? Lumah nih. Kita lumah nih apa bahasa? Kita lumahkan. Apa bahasanya? Iya, kita buka ya, kita buka biar ada kucuran kopinya. Kita buka hati kita buka supaya dapat kucuran hatinya. Sesederhana itu kita buka, seperti itu logikanya, seperti itu kita buka supaya dapat kucuran. Kalau perkara laduni jangan dipikirkan, jangan diinginkan, jangan dimaui, cukup dirahasiakan di dalam hati, cukup dirahasiakan dalam hati, disirkan, begitu disirkan itu yang paling cepat, disirkan. Tapi kalau kita itu dimintakan, ya Allah berikanlah saya ilmu laduni biar saya, gitu lah, sudah. Nanti kalau setan yang berbisik dianggapnya adalah minallah. Nah ini yang kacau. Kalau itu iblis yang berbisik dianggap itu minallah. Nah ini kan bahaya, luar biasa. Tapi monggo sambil ngopi. Ada pertanyaan Pak? Oke sebentar. Ngopi dulu. Baru 8:30. Nanti pertanyaannya. Nanti ya. Satu lagi ciri orang yang mendapatkan ilmu laduni, orang yang bersamanya merasa aman. Satu lagi ciri orang yang mendapatkan laduni itu orang yang di dekatnya merasa aman. Dia merasa aman. Mbak Jo ini kalau nggak ketemu sehari aja nyari. Tiap malam. Ya, tiap malam ingin ketemu. Karena merasa aman. Kok misalnya tidak merasa aman? Nah, kok misalnya dia bersama orang yang mendapatkan laduni tapi dia tidak merasa aman? Ini pasti keingkaran, Nyun Sewu. Ini pasti keingkaran. Ini nolak. Karena orang-orang yang mendapatkan laduni itu ada pancaran nurnya. Jadi nurnya orang yang mendapatkan laduni itu dirasa panas oleh orang yang bernafsu, Pak. Ini hendak melawan, hendak melawan. Sebetulnya kalau orang yang bernafsu membantah, mendebat, memprotes dan sebagainya, dia nafsunya sangat keras sekali, maka nyatu aja dengan orang yang mendapatkan laduni itu, maka nafsu itu akan terkikis. Setebal apapun, sekarat seperti apapun karatnya, itu akan ngikis. Itu amannya orang bersama yang mendapatkan laduni. Terkikis setebal apapun. Saya pernah ketamuan, Pak, orang ini. Ustadz, saya itu kerja dengan cara seburuk apapun sudah saya lakukan. Mencuri, menipu, macam-macam pokoknya sudahlah. Dengan cara kerja apapun sudah saya lakukan. Perempuan apapun sudah pernah saya tiduri. Ini tamu kurang ajar. Perempuan janda, perempuan perawan, istri orang, saat dia nebut istri orang, hati saya sudah mulai sakit. Astagfirullahaladzim, saya istighfar. Astagfirullahaladzim, saya digoda tidak sabar karena betapa sakitnya suaminya itu kalau istrinya itu ditiduri. Tapi satu hal yang saya tidak lakukan, yaitu saya nggak pernah narkoba dan nggak pernah tersentuh dengan alkohol. Walaupun saya di tempat pelacuran, saya tidak tersentuh dengan itu. Dia menjaga untuk itu. Kesini dia minta dibimbing tobat. Orang yang seperti itu minta dibimbing tobat. Kalau orang-orang hanya ilmu dohir, ini sudah marah itu, Pak, sudah marah itu. Dia cerita semuanya, dan dia cerita seperti itu, nggak berani mengungkapkan kepada siapapun. Nggak berani. Dia ngomong, hanya pian yang saya ceritain. Saya takut justru orang itu tidak membimbing saya tobat, malah mengolok-olok saya, bahkan menyumpahi saya. Karena maksiat saya sudah tidak karu-karuan. Nah, itu.
Padahal sudah lumayan sepuhnya, sudah 55-an. Ya sudah 55. Orang-orang yang seperti itu justru merasa aman dengan orang yang mendapatkan ilmu laduni. Karena orang yang mendapatkan laduni itu tidak merasa tinggi derajatnya, bahkan tidak merasa dia mendapatkannya. Dia tidak merasa mendapatkannya, kan itu mutlak hak Allah. Kalau dia merasa mendapatkannya, kan dia ada sombong dengan dirinya sendiri. Dia bisa nyombong dengan dirinya sendiri. Yang dengar adalah nafsunya. Kalau sudah nafsunya mendengar, merasa dia mendapatkannya, sudah awal kecelakaan. Awal kecelakaan orang yang mendapatkan laduni itu berubah. Laduni itu berubah menjadi istijrot. Laduninya yang mestinya adalah hidayah itu berubah menjadi istijrot, mencelakai hidupnya. Bahkan saya pernah ngurusin di pondok itu, karena kita ngurusin orang-orang yang tobat nih, preman-preman luar biasa, banyaknya di belakang luar biasa. Ada yang membunuh 4 kali, tidak ketangkap polisi, malah dia itu pingin tobat ke sini karena ini sudah mulai sakit di kaki itu. Alhamdulillah sembuh. Orang-orang yang seperti itu merasa aman dengan orang yang mendapatkan laduni, karena orang yang mendapatkan laduni tidak pernah merasa tinggi dari orang yang ahli maksiat sekalipun. Orang yang mendapatkan laduni itu berhadapan dengan anak-anak kecil, dia tidak pernah merasa tua dengan anak kecil itu, sehingga dia bisa berceloteh bersama dengan anak kecil, bermain dengan anak kecil, tapi dia tidak kehilangan sifat dewasanya, tidak kehilangan muruahnya, harga dirinya. Dia bermain dengan anak, tapi bermainnya dia bermain ngayomi, dia bermain bimbing, bisa membuat tertawa, bisa membuat senang anak-anak kecil. Dia, orang-orang yang mendapatkan laduni, ketika berhadapan dengan seorang perempuan itu, dia lebih malu daripada perempuan itu. Jadi merasa aman. Orang-orang yang seperti itu merasa aman. Orang yang kesini udah ada kepala dinas lah, yang selingkuh, yang ini itu, apa yang macam-macam. Orang yang jahat, yang luar biasa, yang narkoba, yang jenis apa aja. Ini luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan laduni itu bisa menembus isi hatinya. Dia tidak hanya bisa membaca pikirannya, tapi dia juga bisa membaca isi hatinya. Membaca bukan menerawang, Mas. Membaca. Kadang ada pertanyaan begini, Pak. Orang kesini atau nelpon, Pak, tolong Pak, saya baru kecurian, mobil saya kemana? Mobil saya dicuri orang. Kira-kira pencurinya kemana? Sekarang ada di mana? Itu. Saya bilang mobil pian nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca itu pian yang teledor dan orang yang nyuri itu. Nah, hati orang bisa dibaca, barangnya nggak bisa. Pak, tolong Pak, HP saya hilang Pak. Di mana ya kira-kira? Kita baca itu isi hatinya. Tapi ada, Pak, tolong Pak diterawangkan. Kira-kira mobil saya di mana? Maaf, saya tidak bisa nerawang. Nggak bisa nerawang. Ya, kita hanya bisa membaca, Pak. Kalau membaca berarti ada tulisannya. Nah, itu. Bahkan kalau saya lagi, hati saya itu lagi sedih itu misalnya, nggak bisa digunakan. Untuk melihat yang seperti itu nggak bisa digunakan. Maka yang perlu justru bukan saya itu mencari barang hilang, enggak. Tapi membersihkan hati saya dari karat-karatnya. Selalu saya dahului dengan istighfar yang banyak sekali. Selalu dengan tobat. Makanya metode kita patenkan itu adalah aubah. Tujuan hidup saya adalah taubat. Mudah-mudahan bapak-bapak juga begitu. Tujuan hidup adalah taubat. Taubat, kembali kepada Allah. Nah, kalau udah kembali kepada Allah, ya terserah Allah lah. Allah memberi laduni, Allah memberi rahmat, Allah memberi nikmat. Terserah Allah. Karena terserah Allah, kita tidak merasa memiliki apa-apa. Nggak merasa memiliki ini dan itu. Syariatnya tetap.
hak syariatnya tetap. Ya saya punya istri, ya hak syariatnya tetap. Laduni itu mengokohkan kesyariatan. Laduni mengokohkan dalilnya. Dalil yang sudah kokoh itu menjadi tertangkap membumi di dalam hati kita dengan keyakinan di dalam dada. Supaya Al-Quran tidak Al-Quran begitu saja dalam kitabnya, tapi Al-Quran juga sudah menjadi perilaku kita. Nah, itu laduni. Siapapun akan merasa aman dengan orang yang memiliki laduni. Pejabat sekalipun, kita tidak pernah gentar dengan pejabat setinggi apapun. Nggak akan pernah gentar. Bukankah ini keyakinan yang luar biasa? Dengan jenderal setinggi apapun pangkatnya, kita tidak pernah gentar. Demikian juga, tapi kita juga tidak pernah melawan. Demikian juga ketika dengan orang yang pangkatnya rendah, derajatnya rendah, kita tidak pernah menghinakan. Karena kita tahu kedudukan kita adalah hina di hadapan Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan laduni. Ayo, monggo kita ini sama-sama seperti itu. Karena Masya Allah Pak, nikmatnya sangat luar biasa. Terutama di keyakinan. Karena yang kita bela dalam hidup ini adalah keyakinan. Keyakinan. Hidup dengan keyakinan itu indah sekali Pak. Mati dengan keyakinan itu indah sekali Pak. Dikubur dengan keyakinan itu nur Pak. Nur Pak, terang kuburnya. Di akhirat dengan keyakinan itu insya Allah bighairi hisab Pak. Yang kita bela itu seperti itu. Jadi nikmat. Dulu ketika di pondok kan masih merasa suka, yang kalau sudah diskusi mudzakarah itu kayak merasa ada perasaan hebat gitu. Kuliah juga kayak gitu, debat nasional di hotel gitu kita ikut. Kalau bisa menjatuhkan orang itu kayak kita ini hebat begitu. Padahal di dalam kesendirian kita ini rapuh. Sehingga sholat malas Pak. Sholat tuh malas. Kalau sudah pinter kayak gitu itu malas sholatnya. Namun setelah kita belajar ke mursyid, kemudian dibimbing untuk mendapatkan laduni. Laduni itu pribadi kita. Mursyid tidak bimbing untuk jadi mursyid. Mursyid itu hanya bimbing untuk jadi dirinya sendiri. Murid dibimbing untuk jadinya dirinya sendiri. Tidak jadi siapa-siapa. Tidak jadi gurunya. Tidak jadi orang tua seperti orang tuanya. Tidak jadi seperti idolanya. Dia jadi dirinya sendiri. Laduni itu kekhususan, yaitu diri kita sendiri. Masing-masing pian ini adalah kekhususan dirinya sendiri. Maka kalau saya itu bimbing dalam riadoh pian untuk mencari laduni, itu adalah kembali kepada dirinya sendiri. Saya enggak merubah apapun, tidak memoles apapun, cukup menuntun karena tuntunan. Saya nuntun sampean itu karena saya dituntun. Saya nuntun Bajo itu karena saya dituntun. Jadi sampean itu bukan saya yang nuntun, tuntunannya yang nuntun itu. Tuntunannya, sehingga tertuntun. Kan enak, di sini kan enak. Ini ilmu adab. Kalau ilmu adab itu otomatis ilmu kaidah akan dikuasakan pahamnya. Kaidahnya akan muncul, kaidah kehidupan akan muncul yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari ketika kita di pondok. Kaidah-kaidah itu akan muncul dalam kehidupan. Jadi ilmunya bukan hafalan Pak Yusuf. Bukan hafalan dalam kitabnya dulu diingat-ingat kaidahnya nanti disesuaikan. Enggak. Laduni akan mensinergikan, menyelaraskan, mengharmoniskan antara kaidah kehidupan dirinya dengan kaidah di kitabnya. Jadi nyatu. Antara hatinya dengan akalnya nyatu. Antara batin dengan dohirnya nyatu. Enggak bisa dipisahkan. Antara yang jauh dengan yang dekat nyatu. Jauh tidak berantara, dekat tidak menyentuh, nyatu. Kalau jauh tidak berantara, ya dekat juga. Dekat tidak menyentuh, ya jauh juga. Nah, itu rahasia-rahasia cara menggapai laduni dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang bersama Allah dalam laduni. Kadang laduni disebut dengan mukasyafah karena tersingkapnya tirai hawa nafsunya.
disebut ilmu kasyaf. Ya. Bukan ilmu laduninya yang diajarkan, bukan ilmu mukasyafahnya yang diajarkan, tapi cara membersihkan hatinya yang diajarkan. Ini jangan salah paham. Nanti kalau orang itu belajar ilmu laduninya, kemudian saya lebih dulu mendapatkan laduni, nah nanti mengkultuskan saya, memulia-muliakan saya, mengikuti saya. Bukan begitu. Monggo sambil dimakan. Nah, Mbak Sokol. ini Pak. Nggih, monggo. Ya, Ah. bagi anak-anak muda misalnya mungkin kalau tidak cocok dengan ide saya, jangan diturut. Nggih, monggo. Saya tadi dengar Pak Ustaz masalah ilmu kita ini. Kita ini ilmu akal kita itu susah Pak. Ya. Mau menghilangkan itu. Akal kita itu apa benar atau tidak? Itu Ya. kan enggak bisa Pak. Kita. Ya. Tapi kita itu mau ngatasi akal sehat kita itu nah. Ya, oke. Bagaimana Pak? Betul. Biar sampai ke akal sehat, Pak. Nah, iya. Ya. Ada akal pikiran yang digunakan untuk memikirkan pekerjaan yang sifatnya fokus. Ada akal hati yang ini sudah sampai ke rasa, akalnya yang mengetahui rasa. Ya, misalnya jenengan punya anak, dia pian kan bisa merasakan, nek anaknya ra diduga kan atine loro. Nah, itu akalnya yang menunjukkan hati loro itu. Kemudian ada akal batin, Pak. Ya, yang pian kehendaki tadi, akal yang sehat itu, akal batin. Akal batin itu yang mampu menunjukkan bahwa jiwa kita nuntun. Akal ini kan tempatnya ilmu. Nah, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi yang melihatkan jiwa supaya tidak dalam kegelapan, Pak. Jiwa supaya tidak dalam kegelapan, maka perlu dituntun namanya ilmu. Nah, ilmu itu kan nur. Ketika nurnya itu menerangi jiwa itu, dia bisa melihat tidak dalam kegelapan. Nah, ini pentingnya ilmu tadi, Pak. Nah, dari situlah akhirnya jiwanya jadi sehat. Kalau dia jiwa itu tidak melihat karena gelapnya, otomatis tidak ada ilmunya. Ilmu itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan hasil tahu. Kalau pengetahuan itu dari pikiran, Pak. Jadi bisa dibedakan mana akal pikiran, mana akalnya hati, mana akalnya batin. Akalnya batin tempatnya laduni tadi. Akalnya hati tempat kita hidup bersama, manusiawi. Ya, kita punya rasa kemanusiaan. Maka Rasulullah itu disebut manusia paling manusiawi. Akal batin akan menyempurnakan sifat kemanusiaan kita. Wong kita ngerti sifat kemanusiaan. Di situ. Jadi sehat. Nah, ya. Tapi kalau cuma akar pikiran untuk menggapai kehidupan berat, itu yang sering marah itu akal pikiran tidak sampai. Akal pikiran nggak sampai. Wajar aja. Nah, akal pikiran itu porsinya cuma 12% di dalam otak kita. Akal hati kita itu 88% yang sifatnya rasa di belahan kanan. Akal batin kita itu di korteks. Di otak korteks di tengah, namanya otak tengah. Otak tengah dia itu bisa, ini sang jiwa, itu yang disebut yang lurus itu, ausatuha, khairul umuri ausatuha. Itu ya lurus otak tengah itu. Dia ke kiri tidak harus dia nengok-nengok ke kiri, dia ke kanan nggak harus nengok-nengok ke kanan. Pak Surahna itu supir, Pak. Dia itu kalau nyopir dia nggak harus nengok-nengok kanan kiri, capek lah. Dia cukup menghadap ke depan, kemudian dia ke kanan ke kiri karena yang dijalankan otak tengah, Pak. Dia bisa melihat yang kiri kalau ada orang jalan, ada orang motor. Dia bisa melihat yang kanan kalau ada yang nyalip, ada yang dari depan. Itu kan terus seperti itu. Itu otak. Kalau orang nyopir itu selalu pakai otak tengah, Pak. Itu urusan dohir. Sekarang kalau urusan kita kehidupan menggunakan otak tengah itu, maka apa yang terjadi? Otak tengah yang tempatnya batin, pian ini bisa tidak harus dohir batin, jauh dekat, capek lah, cukup
cukup tawajuh kepada Allah yang menetapkan alam semesta ini, biar itu bisa melihat kiri, kanan, belakang, depan, Belakangnya jauh. yang jauh pun. Saya sering terima telepon ini, orang telepon jauh sakit Pak. Kemarin ada di Malang nelpon, Pak Ustadz, ini suami saya ini begini. Oh iya, Ibu, itu bukan penyakit medis, itu disebabkan oleh alam pikiran. Bapak itu pikirannya terlalu jauh, bahkan terlalu tinggi, tidak ada gurunya. Dia itu gelisah, dia takut luar biasa, ada rasa takut yang luar biasa. Ini telepon saya nggak pernah kenal Pak, nggak pernah kenal, dia nelpon, takut yang luar biasa. Tolong ketemu Pak Kiai yang bisa membimbing batinnya lalu berguru. Jangan menggurukan ilmunya, tapi menggurukan dirinya. Pak Yai, saya mohon saya dibimbing. Cukup itu perkataannya. Benar Pak Ustadz, bapaknya memang seperti itu. Dia sudah mulai rasa takut yang luar biasa, gelisah, yang tidak tahu sebabnya, dan sebagainya. Nah ini kegelisahan itu Mbah Sokol yang seperti itu karena hanya alam pikiran. Pikiran sebelah kiri yang cuma sedikit. Apalagi jenengan yang sudah usia 65 ya. 65-an ini itu dihidupkan hati batin, ya, hati batin supaya nurnya ilmu tadi itu akan menerangi jalannya batin. Itu jadi lebih seger Pak, seperti yang saya contohkan yang ibu-ibu yang 70 tahun itu seger Pak, seger luar biasa, karena menjaga hati batinnya, nggak punya kesel, nggak punya capek dan luar biasa, jalannya masih tegap, ini luar biasa. Itu Mbah Ge. Ada pertanyaan tadi gimana? Mas Imam? Ada pertanyaan? Oh ya, gimana? Apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan ilmu laduni? Amalannya. Apakah ada syarat khusus untuk amalannya kita harus jalankan? Iya. Untuk mendapatkan ilmu laduni, apakah ada syarat khusus? Syaratnya adalah berguru. Syaratnya adalah berguru. Saya takut kalau tidak berguru nanti dia belajar sendiri, kemudian dia belajar sendiri, bisa aja belajar sendiri. Saya takut kalau itu nanti bisikannya adalah setan, bisikan nafsu, bisikan iblis. Kalau itu bisikannya malaikat, ya bisikannya malaikat bentuknya fatwa. Jangan-jangan dia tidak tahu membedakan bisikan nafsu, apa bisikan setan, apa bisikan iblis, apa bisikan malaikat. Kalau dia tidak tahu, ini sampai di situ aja. Bisikan Allah ini kelas mursyid. Nah, itu kelas mursyid yang dibimbing mursyid oleh para mursyidin. Itu bisikan Allah. Sampai ke bisikan malaikat aja ini sudah luar biasa. Ini jangan-jangan kalau dia tidak tahu bedanya itu, nanti malah ada bisikan setan. Setan itu bimakna bauda, segala sesuatu yang menjauhkan ke Allah. Tapi dia merasa itu adalah Allah, itu adalah Allah, yang dia persepsikan ada Allah karena buah dari tasawur. Buah dari tasawur, dia tasawur menggambarkan kemauan, menggambarkan keinginan. Nah, keinginannya ingin dapat laduni. Sama juga dia ingin jadi wali, menggambarkan tentang sosoknya wali, dia gambarkan wali, padahal ternyata itu adalah setan. Saya pernah baca masih sangat muda Pak Yusuf, waktu ngajar di Samudra ini, awal sekali sudah ikut thariqah, masih awal ikut thariqah, belum dibaiat mursyid, belum belajar di thariqah laduniyah dari guru saya di Sidoarjo. Itu saya rajin munajat. Malam itu memang saya melekan sekitar jam 1 malam, lebih dikit, jam 1 malam itu ada lampu saya matiin, saya munajat, itu ada yang datang 2 orang, Mbah. 2 orang, satunya itu hitam-hitam, semuanya hitam. Semuanya hitam, ini hitam, semuanya hitam. Walaupun kulitnya tidak hitam, ini
Ini alisnya jelas hitamnya, ini hitamnya, bajunya hitam. Yang satunya putih. Yang satunya putih. Rambutnya putih, ininya putih, kumisnya putih. Wajahnya putih bersih, tapi masih nampak seperti makhluk. Bajunya putih bersih. Yang putih itu yang bisikin saya. Yang hitam hanya nemeni aja. Yang putih itu bisikin saya. Apa bisikannya? Ini sampean saya beri nomor 4 angka. Ngomong itu. Beri nomor 4 angka. Enggak, saya enggak butuh itu. Ya enggak apa-apa, enggak butuh itu enggak apa-apa. Saya simpan di saku sampean. Ya, simpan. Saya simpan di saku itu 4 angka itu. Pulang saya dari sekolah, itu kan saya nginep di Samudra itu. Pulang ke rumah saya ceritain sama ibu mertua. Ibu mertua, nah ditukarin buat ibu yang itu banyak utangnya. Gak usah bu, jangan. Gak apa-apa nak untuk nolong orang. Waktu itu pas malam Kamis mau ini tutup pintu warung itu jam 11-an. Jam 11-an terus nah sudah tutup. Sudah bu, besoknya saya disuruh belanja ke Taji. Itu saya tanya nomornya, Ci, nomornya berapa tadi malam? Nomor itu 4 angka itu. Tapi saya alhamdulillah nggak jadi gitu. Lah, pertama kali saya mengira itu malaikat. Yang satu itu bukan. Yang ya Allah bersihnya, muka ini bersihnya luar biasa, putihnya luar biasa Pak. Ngomongnya bagus. Tapi beri nomor, saya jadi pusing. Jadi nomor, memberi nomor, betul-betul beri nomor. Nah, saya nyangka itu malaikat, tapi kok beri nomor. Nah ini kalau nggak ada ilmu syariahnya itu malaikat. Nanti ada yang ngaku-ngaku itu kodamnya malaikat. Yang sering disebut kodam kan kodamnya malaikat. Nah itu kalau yang tidak digurukan itu nggak bisa nolak, nggak punya kekuatan menolaknya nggak ada. Nah itu kan bahayanya seperti itu. Syaratnya cuma satu menurut saya, yaitu digurukan. Harus digurukan, ilmunya itu harus digurukan. Walaupun laduni, dirinya yang digurukan, bukan laduninya yang digurukan. Laduni urusan Allah, prerogatif Allah, kekhususan Allah kepada masing-masing pribadi. Saya hanya bisa membimbing, membersihkan hati, menuntun hati karena ada tuntunan dan seterusnya. Itu ya, Mas ya. Ada lagi? Pak Yusuf mungkin ada unek-unek, monggo atau ada nambahi? Pak Surana, monggo Pak. Mas Imam. Semua sudah sangat ini Pak, gamblang semuanya diterangkan dan saya lihat ini memang harus perlu bimbingan. Iya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yang penting kita paham dulu Bang ya. Yang penting kita paham dulu bahwa nggak neko-neko. Laduni ini bukan ilmu yang neko-neko. Nanti pian dia YouTube yang neko-neko itu ya tonton tapi nggak usah diyakini gitu ya. Nggak usah diyakini, nanti bahaya kalau diyakini. Kalau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal sehat jenengan aja nggak usah diyakini. Ya akal yang sederhana aja. Ini kelihatannya nggak bener ini. Ya udah, ya udah. Nah gitu. Karena kita untuk menggapai kenikmatan yang tinggi tetap dengan kebenaran. Ya, kenikmatan yang tinggi tetap dengan kebenaran. Oke. Itu ahli hisab. Monggo diunjuk. Cukup nggih. Ada lagi? Kalau ilmu kanuragan itu apa termasuk ilmu laduni? Oh ya, ilmu kanu ya. Karomah itu termasuk ilmu laduni gitu juga. Ya. Karomahnya wali itu juga termasuk laduni ya. Kanuragan, kalau kanuragan itu yang memang sifatnya adalah minallah. Jadi kanuragan itu ada yang dipelajari. Selanjutnya saya juga pernah ikut tenaga dalam di Yogyakarta, perguruan tinggi Hakul Yakin Pak, sampai ke tingkat laduni. Saya tingkat atas itu, kalau sudah tingkat atas itu namanya tingkat wirid sudah, itu wiridan, ijazahnya wiridan ya. Wiridan terus wiridan untuk membersihkan hati, mendapatkan laduni. Jadi kanuraganya tetap
Kanuraganya tetap dalam. Bukan kanuraganya itu adalah dari laduni. Ya. Itu hanyalah apa ya? Hanyalah kalau orang nanam padi itu dapat rumputnya. Jadi bukan itu padinya, bukan rumput itu yang ditanam, dia nanam padinya. Ya, padinya adalah akhlak ya, buahnya adalah akhlak. Itu tujuannya ke akhlak. Ya, itu. Kalau karomah jelas itu dari wali. Karomah pun, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Karomah pun bagi sang wali itu tidak mau menggunakan dan tidak mau karomah itu bisa menutupi hijabnya istiqomah. Karomah itu bisa menutupi hijabnya istiqomah. Karomah itu digunakan kalau ada sesuatu yang memang mendesak untuk digunakan. Itu pun dia nggak mau kalau itu nanti perintahnya datang dari nafsunya, walaupun itu adalah karomah. Bukan karomah yang ilmu bela diri tenaga dalam karomah atau ilmu tenaga dalam hikmah. Nah, hikmah al-hikmah itu ya bukan itu. Bukan itu yang dimaksud laduni itu. Kadang-kadang itu Pak Guru lah, Pak Ustaz. Ada sebagian orang itu ada buku. Maka kita cuma mempelajari buku kita gitu. Ya. Itu ya bagus juga sebenarnya. Ya. Tapi kan Pak Ustaz bilangnya harus di biayanya gurunya. Iya. Nah, itu Pak. Jadi untuk kekuatan itu kalau cuma buku yang kita baca hafalkan itu kayaknya kurang pas di hati kita itu. Nanti betul. Yang bikin sesat pikiran kita itu malah mungkin seperti itu, Pak. Betul. Jadi harus di tempatnya guru atau betul ya. Jadi apa yang kita pelajari dari buku itu hanyalah pengetahuan namanya Pak. Hanyalah pengetahuan, sandangan tok, sandangan. Nah, sementara kita itu perlu diri kita, ya. Diri kita ya perlu disandangi. Tapi bukan sandangan itu adalah diri kita kan gitu. Nanti kalau sudah ilmu itu jadi bagian dari diri kita. Kalau ilmu itu sudah jadi bagian dari diri kita. Tapi kalau pakaian ya itu cuma sandangan. Nanti kalau rusak ya dibuang. Nah, gitu. Pengetahuan ya sekedar itu, pengetahuan itu. Namanya tahu, nanti bisa lupa, Pak. Apalagi jenengan itu sudah sepuh begini kan, pengetahuan tuh mau ngiling-ngiling tuh sudah lupa, banyak lupanya, sudah banyak lupa. Malah mikirnya pusing, ditanya orang kemudian nyari-nyari, aku dulu pernah belajar kapan, aku selali sudah nggak, aku udah lupa. Itu kan pengetahuan. Tapi kalau ilmu selalu memancar di dalam diri. Itu ilmu. Jadi ilmu itu di dalam diri. Apa yang kita katakan dari tadi itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi untuk mengantarkan paham. Bukan laduninya. Bukan laduninya. Itu ya. Oke, demikian cukup. Kita sambung dengan ngobrol sampai monggo sampai sekuatnya melek. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.